Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan masing-masing soal dari materi yang diberikan oleh Bu Evi dan Pak Solis tentang matematika wajib dan matematika peminatan di UTBK. Itu aja. Perkenalkan, nama saya Rafael Aldino, absen 28. Saya Akmal Rasyad, absen 1. Saya Gracia Lintuni, absen 14. Saya Raihan. Saya Uga Megara Seta, absen 18. Yo, Saya Raihan. Rohan Julian, absen 29. Saya Raihan Akbar, absen 29. Saya Tani Wardiana, absen 33. Ya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sekarang sama aku ya teman-teman. Di sini aku akan membahas soal tentang lingkaran dan juga garis singgung elips ya teman-teman. Nah, kita kerjakan yang garis singgung elips terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita mempunyai persamaan garis singgung elips 2x. Ini harusnya kuadrat ya teman-teman. 3y kuadrat. Nah, sama dengan 62 di titik 5,2. Ini sama aja berarti x nya 5, y nya 2. Kita masukin aja ya teman-teman. 2 kali 5 kuadrat tambah 3 kali 2 kuadrat sama dengan 62. Ini berarti sama dengan berapa teman-teman? Berarti 25 kali 2 50 tambah ya ini 12 dengan 62. Nah, ini kalau kita sudah sampai sini kita bagi adil aja ya teman-teman. Bagi adil itu adalah suatu rumus kita bisa gunakan. Ini adalah taking. Rumus ini itu bisa digunakan di keluarga besar kerucut ya teman-teman. Jadi intinya adalah x kuadrat itu bisa menjadi x1 kali x, lalu y kuadrat itu y1 kali y, lalu x sama dengan itu bisa jadi setengah x plus x1, lalu y sama setengah y plus y1. Nah, ini adalah taking teman-teman. Nah, ini taking. Lalu kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Di sini kan ada 2x kuadrat, berarti sama aja. Kita akan mempunyai x kuadrat sama dengan x1 kali x, dan juga y kuadrat adalah y1 kali y. Kita tinggal masukkan saja ya teman-teman. Jadi 2 kali x1 kali x tambah 3 kali y1 kali y, jelek tulisannya, y1 kali y dengan 62. Nah, dimana kita tahu x nya adalah 5 dan y nya adalah 2, kita masukkan saja teman-teman. Jadi 2 kali 5 kali x tambah 3 kali 2 kali y sama dengan 62. Kali saja teman-teman, ini bisa jadi 10x tambah 6y sama dengan 62. Ini jawabannya teman-teman. Gampang kan? Gampang. Lalu kita geser lagi, kita kerjakan yang lingkaran. Nah, pada gambar samping, jika besar sudut AOB adalah 40 derajat, maka besar ACD adalah, nah kita mencari ACD. Jadi kita nyari sudut ini teman-teman. Lalu besar A yang diketahui adalah besar AOB berarti ini teman-teman. Nah, kita kan nyari yang ACD nih. Nah, ACD itu dimana kita tahu ACD adalah sudut keliling. Nah, sudut keliling itu adalah setengah kali sudut pusat. Nah, kita kan sudah tahu nih sudut AOB nya. Jadi kita bisa mencari sudut pusatnya teman-teman. Sudut pusat kan ada di sini. Dan juga ini garis lurus teman-teman. Nah, ini kan garis lurus. Jadi dimana garis lurus itu adalah 180 derajat. Karena kita tahu HOB nya, kita kurangin 40 derajat saja teman-teman. Jadi 140 derajat. Nah, ini adalah sudut pusat. Nah, benar tadi kan kita tahu nih
Kalau CID itu adalah sudut keliling, itu setengah dikali sudut pusat. Jadi, kita tulis saja setengah kali 140 derajat. Coret-coret 70. 170. Ada nggak 70? Ada. Jawabannya. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Bye. Kita akan membahas soal transformasi geometri. Sini ada kayak ular tangga gini. Ular tangga adalah permainan papan anak-anak yang dimainkan oleh dua kembang. Ya, itulah. Dan soalnya ada ini kayak ular tangganya ya teman-teman. Ketahui posisi Joko saat ini pada koordinat 4.1. Berarti posisi Joko kalau 4.1 itu berarti ini kita anggap ini titik 0. Sini kayak gini. Set. Berarti Joko ini ada di ini 0 ya, yang angka 1 ini 0 ya. Berarti 1 2 3 4.1. Berarti posisi Joko sekarang itu ada di 8. Nah, dia mendapat angka 6 pada lembaran pertama. Berarti 1 2 1 2 3 4 5 6. Terus dapat angka 4 pada lembaran kedua. 1 2 3 4. Berarti posisi kedua Joko ada di 18. Kalau 18 titik koordinatnya itu ada di berapa teman-teman? Ini kan 4.1. Berarti di sini dia di 5.2 teman-teman. Di 5.2. 5,2 maaf. Nah, terus kita disuruh cari translasi yang menyatakan perubahan posisi Joko. Nah, caranya adalah kita ini aja teman-teman. 5,2 dikurangin dengan 4,1. Ini yang posisi pertama Joko. Hasilnya adalah 1,1. Yeay. Dan lanjut ke soal yang kedua. Titik K aksen itu min 12,6 teman-teman. Bayangkan K hasil dari rotasi dengan pusat jauh 180 derajat. Koordinat titik K adalah, jadi caranya begini teman-teman. K aksen ya inilah, nggak usah deh. Nah, kita rotasikan dengan 0 180 derajat teman-teman. Nah, jadi misal kalau ada kayak gini, itu kita ubah jadi min x, min y teman-teman. Nah, lalu di atas deh. Lalu kita coba min 12 kali min 1 berapa? Kita kalikan dengan min 1 ya teman-teman. Karena ini min x, min y. Min 12 kali min 1 hasilnya 12. Terus 6 kali min 6 hasilnya min 6. Nah, udah teman-teman ketemu ini jawabannya. Jawabannya yang A. Yeay. Terima kasih teman-teman. Itu aja sekian pembahasan dari saya tentang soal transformasi geometri. Oke, selanjutnya adalah materi peluang. Soalnya adalah 2 kartu bridge diambil 2 kali dengan pengembalian. Peluang terambilnya kartu king dengan syarat kartu merah didapat terlebih dahulu adalah yang pertama kita punya NA atau kartu kingnya ada 4. Lalu NB total semua kartu berwarna merah ada 26. Lalu ada N A irisan B, itu berarti isinya kartu king wajib sama kartu king hati. Totalnya ada 2 berarti. Selanjutnya ada NS. NS nya berarti ada 52. Selanjutnya kita cari peluang A irisan B. Peluang A irisan B berarti ada 2 per 52. Lalu ada peluang B nya
berarti 26 per 52. Selanjutnya kita cari peluang keseluruhannya, berarti caranya adalah P A irisan B per P B, berarti 2 per 52 per 26 per 52. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2 per 26. Oke, yang selanjutnya materi integral. Soalnya adalah fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan 3 min 3x. Yang ditanyakan adalah integral gx min fx itu berapa? Langsung aja kita hitung, berarti integral dari gx nya berarti 3 min 3x dikurangi 1 min x kuadrat dx. Berarti bisa kita tulis juga 3 min 3x min 1 plus x kuadrat dx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dx. Integral dari x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat plus 2x plus c. Berarti jawabannya di sini adalah yang B. Oke, jadi ini soal pertama dari saya, Rafael Aldino, dengan materi PGSL atau persamaan garis singgung lingkaran. Jadi soalnya salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat minus 2x plus 4y minus 5 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis x plus 2y sama dengan 4. Jadi langkah pertama kita cari dulu titik pusat dari lingkarannya dan juga jari-jarinya. Oke, kita pakai cara cepat yaitu min a per 2, min b per 2. Oh, ini a nya besar ya, jangan lupa. After min a min b per 2. Jadi min a nya itu min 2, berarti min 2 per 2 min b nya 4 per 2. Jadi kita dapat min 1 plus 1 karena min kemudian jadi plus, jadi kita dapat 1,2 min 2 itu ini untuk titik pusatnya. Lalu kita cari r nya itu rumusnya titik pusat a kuadrat plus b kuadrat minus c. A kuadratnya kan 1 kuadrat kan tadi 1 tambah min kuadrat jadi 4 min c. Min c berarti plus 5 karena min ketemu min kan jadi plus 5. R nya jadi akar 10. Lalu kita cari gradien dari si garisnya itu. Nah, x plus 2y dengan 4. Lalu kita dapat ini kalau dirubah kita pakai rumusnya itu M1 sama dengan min A per B. M1
min A per B berarti kan koefisien A itu koefisiensi X dan B itu koefisiensi Y, berarti min 1 per 2. Karena ini garisnya tegak lurus, gradiennya kita berarti pakai M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya kan udah ketemu nih, min 1 per 2 kali M2. Jadi kita tahu si M2 nya min 1 berarti dengan 2. Jadi kita udah tahu M2 nya sama dengan 2, M1 nya ini. Lalu kita masukin aja ke rumus ini. Kalau persamaan garis singgung itu rumusnya Y min B sama dengan M dikali X min A terus plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Nah, Y min B, Y nya Y tetap Y, B nya apa? B nya itu titik pusat, yaitu si ini ya, jadi plus ya, min ketemu min, jadi plus 2. M nya kita pakai yang ini karena ini tegak lurus, soalnya diketahui tadi kan tegak lurus, jadi 2 dikali X min A nya kan 1 itu berarti min 1 plus minus R nya akar 10 dikali akar 1 ditambah 2, M nya kan 2, gradiennya itu 2 kuadrat 4. Kita lanjutin ke sebelah aja ya. Jadi Y sama dengan 2X min 2, terus yang ruas kiri plus 2 nya kita pindah ke kanan, plus min 2, terus plus minus akar 10 dikali akar 5 kan 1 tambah 4 berarti akar 50. Y sama dengan 2X min 4 plus minus akar 50 itu kan sama aja kayak 25 kali 2, berarti 25 nya kita keluarin kan bisa dari akar, jadi 5 akar 2. Nah, opsinya berarti kan yang 2X min 4, yang D. Kenapa yang D? Yang karena kan 2X min 4 minus 5 akar 2, karena ini plus minus bisa plus bisa minus, jadi jawabannya yang D. Kelihatan nggak? Itu aja lah pokoknya. Oke, kita lanjut dari saya, yaitu materinya program linear. Jadi ini gampang kalau kayak gini. Program linear diketahui gambarnya seperti ini dari gambar Cartesius ya. Ini gampang. Kalau kayak gini kita cari yang semuanya itu memenuhi, dari semua fungsi itu memenuhi di satu daerahnya. Jadi kita coba dulu. Ini kan ada X nya 12, Y nya 18 kan, yang ini Y nya 18, X nya 12. Itu pakai fungsi yang mana sih? Kita cari dulu. 3X plus 2Y kurang dari 36. Kita misalkan X nya 0. Kalau 0 ditambah 2Y kurang dari 36, nanti kan tinggal 2Y kurang dari 36. Y nya berapa? Kalau kayak gini kita pindah ruas, 36 bagi 2 berarti 18. Nah, Y nya 18 yang mana? Berarti yang ini yang barusan kita tanyain. Y nya 18 yang itu, berarti kita hapus dulu. Berarti yang satunya itu yang X plus 2Y lebih besar sama dengan 20, berarti yang itu, yang ini X nya 20, Y nya 10. Nggak percaya, kita coba aja lagi. Kita hapus dulu yang ini, X plus 2Y kurang dari 20, Y nya misal kita 0 gitu, dari 20 berarti X berarti lebih dari 20, atau X sama dengan 20 gitu aja. X berarti 20, ini X 20, Y nya pasti 10 gitu, dapat deh itu. Nah, daerah penyelesaian dari sistem tidak bersamaan berarti daerah yang memenuhi semua fungsinya. Yang ini Y nya 18, X nya 12, kan dia di kiri kurang dari. Kalau dia kurang dari berarti dia antara 2 atau enggak 3. Nah,
Nah, terus yang satunya X plus 2Y lebih dari 20. Berarti kan dia antara 2 dan 1. Berarti 3-nya enggak. Nah, kalau 3-nya enggak, 1-nya juga enggak. Berarti dia pasti 2 gitu. Lalu yang fungsi selanjutnya X lebih dari 0. Nah, ini semua fungsi ini dari 4 daerah ini lebih dari 0 X-nya, dan Y-nya juga lebih dari 0. Berarti jawabannya yang 2 ini. Yang apa? Yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini saya tulisin. Berarti jawabannya yang E. Itu aja. Selesai deh. Gampang kok ini. Menurut saya gampang ini, nggak terlalu susah banget. Sebenarnya nggak usah pakai apa rumus-rumus kayak gini di awal, nggak usah pakai gambar-gambaran. Ini sangat amat gampang. Gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang giliran saya teman-teman. Jadi di sini saya mendapatkan materi ruang 3 dimensi. Yaitu salah satunya adalah kubus. Kan ada banyak teman-teman bentuk ruang 3 dimensi, ada kubus, balok, prisma dan sebagainya. Tapi di soal saya kali ini diketahui ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai rusuk 6 cm. Jadi setiap rusuknya ini, setiap rusuknya ini 6 cm teman-teman. Ini 6 cm, ini 6 cm semuanya. Nah, soalnya adalah suruh menentukan panjang sisi AC dan menentukan panjang sisi FD. Nah, caranya gampang sekali ya teman-teman. Langkah pertama sudah diketahui rusuk 6 cm. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita cari tahu dulu sisi AC itu sebenarnya sisi apa sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman tahu nih, saya hapus dulu ya. Sisi AC itu adalah dari sisi A sini sampai sini. Jadi dia dari seberang A sampai seberang T. Dia berbentuk diagonal teman-teman, atau miring. Nah, jadi di sini kita menentukan sisi miringnya atau sisi diagonalnya. Lalu yang selanjutnya adalah sisi FD. FD itu mana? F itu dari sini sampai sini. Dia menyeberang ya teman-teman. Dari sini sampai sini. Nah, kita menentukan panjang sisi ini. Selanjutnya adalah kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sangat gampang sekali. Kalau kita menentukan rumus diagonal sisi, jadi ini dibedakan menjadi 2 teman-teman, diagonal sisi dan diagonal ruang, atau diagonal bidang dengan diagonal ruang. Diagonal bidang itu yang mana? Diagonal bidang itu antara satu ini teman-teman, masih satu kotak ini, atau ini, atau ini, atau ini. Saya hapus lagi. Jadi semisal AC itu sini sampai sini. Nah, ini tergolong diagonal bidang atau diagonal sisi teman-teman. Sedangkan untuk FD dia dari sini sampai sini. Jadi dia lebih jauh, lebih menyeberang. Jadi dia masuknya ke diagonal ruang. Nah, rumus menentukan panjang diagonal bidang itu contohnya AC itu dengan cara R atau rusuk akar 2 cm, kalau diketahui cm modelnya. Jadi kita tinggal masukkan aja, kalau 6 cm ya udah, berarti AC sama dengan 6 akar 2 cm. Udah langsung ketemu teman-teman. Kalau semisal kita menentukan ruang diagonal ruang F dari D semisal, berarti kita pakainya misal FD sama dengan R akar 3. Jadi rusuknya diketahui 6 cm, berarti 6 akar 3. Sesimpel itu. Udah langsung ketemu jawabannya. Berarti jawabannya di sini 6 akar 2 dan ini 6 akar 3. Udah selesai. Sangat-sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau udah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya ini adalah persamaan elips teman-teman. Di sini diketahui persamaan elips 25x² plus 9x² sama dengan 225. Lalu tentukan titik puncak, titik fokus, panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minornya. Nah, biasanya kalau di UTBK ini teman-teman itu menentukan salah satunya aja, misal titik puncak atau titik fokus atau sumbu mayor atau sumbu minornya saja. Nah, di sini saya akan mengerjakan semuanya teman-teman. Nah, langkah yang pertama, teman-teman harus tahu rumus persamaan elips itu apa. Rumus persamaan elips yaitu adalah
X kuadrat per A plus Y kuadrat per B sama dengan 1. Nah ini rumusnya teman-teman. Nah nanti tinggal masukkan aja persamaan ini ke dalam rumus ini. Jadi biar ini kan sama dengan 225, biar jadi sama dengan 1, kita bagi 225, kita bagi semuanya 225 biar dapat sama dengan 1 teman-teman. Caranya tinggal 25x kuadrat 9x kuadrat sama dengan 225, kita bagi semuanya dengan 225 sama dengan x kuadrat ini 9 plus x kuadrat akar 25 sama dengan 1. Nah ini ya teman-teman, jadi udah ketemu, kita udah masukin ke rumus persamaan elipsnya, udah sama seperti ini. Nah langkah selanjutnya kita bisa menentukan arah bentuk elips. Ada dua bentuk elips, yaitu elips horizontal atau vertikal. Nah kita di sini bisa menentukan arah elipsnya dengan cara jika A lebih besar dari B, penyebutnya kita bisa kata kuncinya itu di penyebutnya teman-teman. Kalau semisal A lebih besar dari B, itu berarti elipsnya berbentuk horizontal. Sedangkan kalau B lebih besar dari A, berarti elipsnya itu berbentuk vertikal. Nah dari soal ini B itu lebih besar daripada A, jadi elips ini nanti bakal berbentuk vertikal. Nah selanjutnya teman-teman, kita bisa menentukan panjang titik puncaknya dengan cara A kuadrat dan B kuadrat dulu. Nah ini 9 dan 25, 9 kuadrat sama dengan 3, 25 kuadrat 25 kuadrat berarti akarnya 25 sama dengan 5, 3 kuadrat sama dengan 9, 5 kuadrat sama dengan 5, berarti ini dia akar ya teman-teman. Nah kalau udah ketemu gini, lalu kita bisa menentukan C. C itu apa? Nanti C itu bisa menjadi titik fokusnya. Kita mencari titik fokus. Titik fokus itu C. Titik fokus itu adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah tinggal sama dengan aja, Nah di sini B nya berapa? 25 berarti kurangi 9 kuadrat, berarti kan akar 16, berarti ini di akar teman-teman, akar 16 berarti 4, hasilnya 4, C nya berarti 4, ini C kuadrat berarti C nya adalah 4. Oke kita udah ketemu C, berarti kita udah menentukan titik fokusnya. Nah sekarang kita menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya kalau semisal saya taruh di sini ya teman-teman, titik pusat dari 0,0. Kalau semisal pusatnya dari 0,0 yaitu plus minus A, 0 dan plus minus B, 0. Nah salah, kebalik teman-teman, maaf 0, plus minus B. Nah gini dulu, tinggal kita masukkan saja. Ini kan kita udah ketemu ini kita udah ketemu di sini, dapat 3 dan 5, B nya 5, A nya 3, berarti antara 3,0 dan min 3,0 dan 0,5 dan 0, min 5. Nah ini untuk titik puncaknya ini teman-teman, jadi 3,0, min 3,0 dan 0,5 dan 0, min 5. Lalu untuk titik fokusnya, untuk menentukan titik fokusnya yaitu 0, rumusnya adalah 0, plus minus C. Tadi kita udah mencari C nya yaitu 4, udah ketemu tadi 4 dengan cara ini ya rumusnya teman-teman, C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat.
B kuadrat dan A kuadrat bisa ditentukan dari sini teman. Jadi kalian hitung dulu dari awal ya teman-teman. Kalau udah ketemu tinggal kita masukkan aja, berarti 0,4 atau 0 bukan atau dan 0,-4. Ini kalau pusatnya juga 0,0 ya teman. Ini semuanya 0,0. Nah tinggal terakhir yaitu menentukan sumbu mayor dan sumbu minornya. Sumbu mayor dan sumbu minornya itu bagaimana caranya? Gampang teman-teman. Ini sumbu mayor dengan cara ini dengan sumbu minor dengan cara 2 dikali, kalau mayor itu yang paling besar tadi kan, yang paling besar tadi kan B lebih besar dari A, berarti untuk sumbu mayornya kita pakai yang B, lalu untuk sumbu minornya kita pakai yang A. Tinggal dikali 2 aja teman-teman, berarti 2 dikali B sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu untuk sumbu minornya 2 dikali A, 2 dikali 3, hasilnya 6. Nah udah ketemu teman-teman, 10, 6 ini. Nah untuk sumbu mayor dan sumbu minor itu sebenarnya tergantung soalnya teman-teman. Enggak, ini rumusnya enggak tentu, berarti misal 2 dikali B. B ini semisal kalau di soal B nya tuh lebih besar daripada A. Ini kan di soal-soal B nya lebih besar daripada A, jadi 2 dikali B untuk mayornya, sedangkan untuk minornya kebalikannya. Nanti kalau semisal di soal A lebih besar daripada B, berarti di mayornya nanti 2 dikali A, untuk minornya 2 dikali B, gitu aja teman-teman. Jadi udah ketemu teman-teman, ini titik fokusnya udah ketemu, titik fokus udah ketemu, sumbu mayor dan minor sudah ketemu teman-teman. Jadi ini aja teman-teman, sekian dari kami. Oke, langsung aja kita sekarang akan menjawab soal lingkaran. Ini soal TWK 2019 asli guys. Nah, yang pertama di sini kita kan diketahui lingkaran x kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 4 minus garis ax plus by sama dengan 3b. Ini dari b kuadrat per a kuadrat plus b kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini caranya gampang banget, tinggal kita masukkan pertama rumus lingkaran itu adalah x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini sudah diketahui kalau misalnya x kuadratnya ini adalah x min h kuadrat, berarti hanya berapa? Hanya adalah 0. Sedangkan kalau y min k kuadrat di sini y-nya udah diketahui ada 1, berarti k-nya berapa? K-nya sama dengan 1, berarti dia titiknya di 0,1. Sedangkan kalau r kuadratnya ini kan sama dengan 4, berarti r-nya sama dengan akar 4, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke rumus yang satunya. Kita masukkan ke rumus ini, A x1 plus B y1 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R. Langsung kita masukkan ya guys, kan nih kan H sama K ini sama, berarti nih kita masukkan nih H sama K ini sama guys. Jadi tinggal A masukkan aja 0, ditambah B masukkan aja 1, tambah C nya berapa nih tadi? C nya adalah 3B. 3B per set per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R nya adalah 2, kan sudah kita akar tadi. Langsung kita kalikan aja, A kali 0 kan 0, berarti tinggal B guys, maaf guys, ini salah, ini min 3B, ini min 3B, ralat ini min 3B per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2. Nih, ini min 3B ya guys. Oke, langsung kita lanjut. B min 3B kan min 2B, tapi nilai ini tuh harus mutlak, jadi kita nggak bisa jadikan dia min. Nah, macam ini guys. Nah, hasilnya 2B per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 2. Nah, ini kita bagi 2 sisi kiri kanan. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, jadinya B per akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini sekarang kita kuadratkan bersama-sama, jadinya B kuadrat plus B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1, karena 1 dikuadratkan sama dengan 1. Jadi sekarang kita tinggal putar-putar aja, jadinya
B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi kita ketemu A kuadratnya sama dengan 0. Nah, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa nilai dari B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, karena di sini A kuadratnya kita udah ketahui adalah sama dengan 0, berarti tinggal B kuadrat per 0 tambah B kuadrat sama dengan, kan sama aja B kuadrat per B kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Dan jawaban satu ini yang A, jadi jawabannya yang A. Nah, selanjutnya ada soal tentang matriks. Langsung aja kita kerjakan. Di sini diketahui matriks A adalah titik-titik-titik. Jika matriks A adalah matriks singular, maka jumlah semua nilai X yang memenuhi adalah, karena matriks A adalah matriks singular, maka determinan A ini adalah sama dengan 0. Nah, langsung aja kita masukkan rumus dari determinan adalah AD min BC. Sedangkan di sini nilai dari A adalah X, D-nya adalah X plus 4, B-nya adalah 1, dan C-nya adalah 5. Langsung aja kita kalikan, X kuadrat plus 4X min 5. Di sini langsung aja bisa kita faktorkan. Ini sama dengan 0 dan kita faktorkan jadi X plus 5 dan X min 1. Maka X1 adalah min 5 dan X2 adalah plus 1. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah dari seluruh nilai X-nya. Jadi kita tinggal tambahkan min 5 ditambah 1 sama dengan min 4. Jawabannya yang D. Ya, segitu saja presentasi masing-masing soal dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ding ding di bawah ya. Ding 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 ding. Ya, jangan lupa komen. Komen, subscribe Aldino Moment, support terus channel dia. Aldino Moment, set aja di keluar Aldino Moment. Ya, segitu aja dari kami. Ya udah. Dah. Bisa Ada nih. Ada nih.